Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Jesta Nabil Anindya Virendra dengan NIM 245150400111108 dari kelas Administrasi Basis Data B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Final Project 3, yaitu HADR. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai studi kasus atau yang ada di FP3 ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persiapan untuk melakukan HDR, lalu perubahan data di database primary tereplikasi ke database standby atau clone, lalu penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses klien, dan pemulihan kembali data dan alur transaksi dari database primary ke database standby. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi DB2 pada primary dan juga standby. Baik, di sini saya mengatur variabel lingkungan DB2. Perintah yang penting yang dijalankan adalah DB2 set, DB2 underscore HADR underscore ROS yes, dan DB2 set, DB2 underscore standby underscore ISO sama dengan yes. Nah, pengaturan ini memungkinkan fitur read on standby, sehingga database standby bisa diakses untuk operasi baca atau read only, meskipun sedang dalam mode replikasi aktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database untuk HADR. Di sini saya membuat database sampel dengan nama Hayo menggunakan perintah db2 sampel strip name Hayo. Proses ini akan secara otomatis membuat tabel dan skema yang diperlukan untuk simulasi kita nanti. Selanjutnya adalah pembuatan directory. Baik, setelah sudah ada database Hayo tadi, agar HDR bisa berfungsi, metode logging harus diubah ke archive logging. Saya membuat directory baru di /home/db2in1/log_hayo. Lalu saya menjalankan perintah update dbcfg untuk mengarahkan log argmet1 ke directory tersebut. Nah, ini memastikan log transaksi tersimpan dan bisa dikirim ke server standby. Selanjutnya, saya melakukan backup database Hayo baik secara offline maupun online ke directory yang lokal. Dari proses ini, kita mendapatkan timestamp backup dari yang online yaitu 2025.11.111.716.30 yang ini adalah angka yang harus disimpan, tidak boleh hilang karena sangat penting untuk proses restore nanti. Nah, selanjutnya di sini saya transfer file backup tersebut ke server standby yang memiliki IP 192.168.56102 menggunakan protokol SCP. Hal ini dilakukan agar server yang standby memiliki data awal yang identik dengan primary. Baik, lalu di server standby saya menjalankan perintah db2 restore database menggunakan file backup dengan timestamp yang backup restore tadi yang online yaitu 2025.111.716.1630. Nah, perintah ini akan menyamakan kondisi data di standby dengan kondisi terakhir primary saat backup diambil. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai memeriksa parameter. Nah, sebelum kita menyalakan atau mengaktifkan HDR-nya, kita harus ada pemeriksaan parameter dulu. Jadi, di sini mengecek parameter konfigurasi database Hayo itu meliputi role, host, dan service port. Ini memastikan semua itu siap sebelum dirubah menjadi HDR. Lalu kita mengkonfigurasi di tahap ini konfigurasi parameternya itu yang seperti HDR localhost, HDR remote host, HDR local SVC, dan HDR remote SVC. Nah, tujuan ini tuh agar server keduanya dari yang asli maupun dari yang clone itu mengetahui alamat IP dan port pasangannya masing-masing. Lalu untuk update konfigurasi, pada server standby dengan IP 192.168.56102, saya memastikan konfigurasinya itu mengarah ke primary yang IP-nya 192.168.56101 melalui port 55001. Oke, baik. Selanjutnya adalah cek alternate Hayo. Awalnya parameter alternate server di kedua VM ini masih kosong, jadi kita perlu verifikasi ini sebelum mengisinya. Nah, jadi kita akan mengisinya dengan ini, di mana ini adalah update parameter alternate server di kedua VM-nya. Nah,
Oke, untuk selanjutnya adalah terminate, stop, dan start. Jadi di sini perubahan parameter B2 ini memerlukan restart instance agar efektif. Jadi saya melakukan DB2 terminate, lalu stop, lalu start lagi pada kedua VM. Dan ini fungsinya untuk memuat ulang semua konfigurasi HDR yang baru aja di-set. Oke, selanjutnya adalah pengaturan IP tables, di mana saya menggunakan di sini saya menggunakan Gedit ya. Eh, jadi saya melakukan pengaturan IP tables di kedua VM untuk memastikan port yang digunakan itu baik 5501, 55002 itu terbuka dan tidak diblokir. Baik, setelah ini saya menjalankan HDR. Di sini saya menjalankan HDR itu dari sisi yang standby dulu, baru saya ke sisi yang primary, karena memang harus begitu urutannya. Di sini terlihat bahwa HDR untuk yang standby itu standby, dan di sini start HDR ini completed successfully, jadi berhasil untuk melaksanakan HDR. Baik, selanjutnya adalah studi kasus untuk FP03. Pertama adalah ini perubahan data transaksi di database primary yang teraplikasi ke database standby. Jadi di sini saya melakukan transaksi ya, insert update di database primary, dan hasilnya data tersebut itu akan tereplikasi secara real time ke database standby, membuktikan bahwa sinkronisasi ini berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan takeover, di mana ini menyimulasikan kondisi primary-nya mati, lalu memaksa standby-nya untuk mengambil alih atau takeover. Nah, di sini terlihat bahwa standby ini berhasil menjadi primary baru dan layanannya tetap tersedia. Terakhir adalah pemulihan data. Jadi setelah server yang lama itu hidup, saya mengembalikan primary ke yang awal, dan data dan alur transaksi kembali normal seperti semula. Baik, itu sudah meliputi persiapan untuk HDR dan studi kasus. Jadi dari saya, kesimpulannya adalah bahwa HDR adalah cara untuk menjaga ketersediaan dan pemulihan database secara cepat ketika terjadi kegagalan dengan mengonfigurasi primary dan standby server yang saling mereplikasi log secara real time. Dengan ini pastinya kita dapat meminimalisir meminimalisir waktu downtime, meminimalkan waktu downtime, dan menjaga menjaga kerja saat menggunakan ini. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.